Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 14 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang quality assurance di radioterapi, khususnya pada bagian data communication and data transfer. Nama saya Muhammad Ifan Hudivianto akan menjelaskan di bagian pertama. Nah, pendahuluan kenapa kita memerlukan QA di bidang data transfer atau manajemen informasi. Ini dikarenakan ada beberapa insiden yang mengakibatkan adanya korban akibat kesalahan dari sistem perangkat lunak itu sendiri. Nah, sistem perangkat lunak itu karena di radioterapi memerlukan manajemen informasi, terutama di bagian perencanaan hingga ke treatment unitnya itu semua sudah dilakukan secara digital. Gitu. Nah, sebagai contoh, ini pada tahun 2005 ada seorang pasien di St. Vincent's Hospital di New York yang menerima dosis melebihi dari yang diresepkan, yaitu 13-14 gray per vaksinasi selama 3 kali. Jadi, padahal yang diresepkan adalah 2 gray saja per vaksin. Nah, ini disebabkan karena terburu-buru. Jadi, sebelumnya sudah dilakukan planning, namun dokternya menginginkan untuk replanning ulang karena ingin dosisnya lebih kecil untuk bagian organ at risk. Nah, setelah dilakukan replanning, tapi dilakukan terburu-buru, jadi tidak diverifikasi lagi, tidak direview lagi. Nah, ketahuannya ketika sudah 3 kali dilakukan terapi, ternyata dosisnya melebihi. Nah, itu kemudian dibentuk AAPM Task Group atau komite di TG201 yang fungsinya, yang tujuannya adalah merekomendasikan proses radioterapi yang tahan, yang meminimalkan terjadinya error data transfer. Kemudian yang kedua adalah merekomendasikan prosedur yang gunanya untuk mengurangi kesalahan akibat kesalahan yang di data transfer tersebut. Nah, yang kami jadikan rujukan adalah jurnal dari AAPM TG201, yaitu rekomendasi di quality assurance di external beam radioterapi. Kemudian ruang lingkup QA. Jadi di QA data transfer itu sendiri, kenapa tidak ada besaran yang tepat, besaran yang pasti, karena sistem dari radioterapi di seluruh dunia itu berbeda-beda, banyak macamnya, tergantung dari siapa pembuatnya. Terus di instalasi radioterapi itu kan juga banyak banyak subsistem lain yang berbeda dari tiap rumah sakit. Oleh karena itu, adanya adalah rekomendasi program QA. Kemudian untuk ruang lingkup QA ada administrasi, informasi terapi, kondisi database, dan pencitraan medis. Langsung lanjut aja ke administrasi. Nah, administrasi QA. Apa itu administrasi? Administrasi adalah intinya yang memanajemen program QA itu sendiri. Program QA itu disusun oleh physical medic. Kenapa physical medic? Karena physical medic merupakan tenaga ahli di bidang radioterapi, khususnya di bagian yang mesin-mesinnya. Meskipun pada kenyataan program QA itu diikuti oleh semua staf dari instalasi radioterapi tersebut. Kemudian program QA disusun berdasarkan kondisi spesifik dari pasien. Maksudnya adalah setiap pasien kan memiliki informasi kesehatan yang berbeda, dari jenis usia, kelamin, dan lain-lain. Kankernya juga berbeda, maka tidak bisa digeneralisasi. Kemudian dilakukan secara periodik dan ketika ada update. Maksudnya adalah bisa dilakukan secara mingguan, harian, mingguan, ataupun tahunan. Tergantung dari program yang disusun tersebut. Nah, ketika ada update, maksudnya ketika ada sistem baru, ketika ada update software atau ada update hardware dari vendornya, maka perlu dilakukan QA juga. Kemudian alur kerja sistem. Alur kerja maksudnya adalah kayak seperti diagram alir. Sistem itu dari awal masuk hingga keluar itu bagaimana, inputnya apa, outputnya bagaimana. Kemudian ini alur kerja harus didokumentasi dan wajib diketahui dan dipahami oleh semua staf yang terlibat. Maksudnya
semua staf harus tahu apa saja hak dan wewenangnya di instalasi radioterapi tersebut. Kemudian selalu dilakukan pembaruan dan uji penerimaan. Itu sama seperti yang program QA ketika ada update. Jadi selalu dilakukan pembaruan. Kemudian pesan error dari software tidak boleh diabaikan. Nah, pesan error ini itu terjadi ketika kasus yang tadi replanning tapi tidak dilakukan review. Nah, di software itu sendiri itu muncul pesan error, namun oleh operator diabaikan. Kemudian selalu dilakukan review saat melakukan replanning sistem, sama seperti pada kasus yang tadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas Faisal. Baik, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saya sendiri, Dimas Faisal Darmawan. Nah, selanjutnya pada bagian saya ini akan menjelaskan bagian informasi quality assurance di informasi terapi, kemudian juga pada bagian kondisi database, dan juga yang terakhir adalah pencitraan medis atau imaging. Pertama-tama yakni adalah di informasi terapi, quality assurance di informasi terapi di sini ada dibagi menjadi 3. Nah, kita perlu memberikan assurance atau kepastian pada pasien tertentu atau specific patient. Nah, kemudian ada input data manual atau manually handled data, dan yang terakhir adalah rekam medis terapi. Apakah historical treatment ini ada dosis vaksinasinya dicatat atau mungkin ada sedikit kehilangan data. Nah, itu perlu dievaluasi kembali. Nah, yang pertama adalah quality assurance berdasarkan pasien. Nah, pada specific patient quality assurance ini kita harus memberikan kepastian atau yakin terhadap parameter-parameter treatment yang harus cocok dengan perencanaan radioterapi. Kemudian pada data yang diinput secara manual itu kita harus memverifikasikan kembali data yang direkam pada TMS dan TPS, baik itu pun secara manual ataupun otomatis, dan dilakukan verifikasi secara terpisah. Dan yang terakhir adalah rekam medis terapi, di mana kita mencatat setiap dosis pada tiap-tiap vaksinasi, dan juga treatment yang dilaksanakan juga selalu dibandingkan dosisnya dibanding dengan treatment sebelumnya, ataupun selalu dipastikan dosis yang tersampaikan akurat, sehingga tidak ada dosis yang tersampaikan terlalu banyak seperti 2 kali lipat, ataupun dosis yang disampaikan malah terlalu kurang, sehingga kalau misalnya mungkin contoh kasusnya ketika dosisnya terlalu kurang, bisa dibuat perencanaan radioterapi yang baru agar mencapai dosis yang diinginkan. Selanjutnya pada kondisi database. Nah, database ini terdapat pada 2 syarat, yakni pada konsistensi logis dan juga integritas informasi. Nah, pada logical consistency kita memberikan pengecekan data di data pasien di TMS dan juga sistem TPS, dan juga perlu dievaluasi untuk dilakukan pembetulan. Dan juga yang kedua adalah integritas pada informasi, apakah ditemukan ketidaksesuaian database atau rearranging foldernya itu mungkin agak sedikit berbeda, dan perlu dibandingkan pada perencanaan radioterapi yang lama dan juga yang baru. Nah, perbandingan bisa menggunakan MD5 checksum, dan apabila informasi tersebut tidak konsisten atau tidak integritas, maka dikhawatirkan terjadi crash pada sistem, ataupun mungkin terjadi kesalahan pada penyampaian dosis dan eksekusi. Terakhir adalah pencitraan medis atau imaging, sehingga sebelum pada pencitraan medis ini perlu adanya perencanaan dan juga verifikasi. Pada perencanaan, informasi yang digambar citra harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memasuki treatment unit.
Nah, kemudian ada verifikasi transfer data dari GRT dari unit perencanaan ke unit terapinya, yang mesin terapinya atau yang mengeksekusi perencanaan terapi harus dipastikan sesuai. Seperti salah satu yang paling penting adalah penentuan ISO center, apakah sudah titiknya pas dengan unit perencanaan, ataupun bisa jadi terjadi perbedaan di unit perencanaan ataupun di mesin pengeksekusi treatmentnya. Kemudian yang kedua adalah TPS dan TMS harus menampilkan gambar yang sama. Kalau ada perbedaan, nah itu harus dilakukan pembetulan seperti itu. Kalaupun sebenarnya nggak juga pembetulan, tapi kalau ada perbedaan bisa jadi ada sistem menjadi crash. Baik, itu saja. Terima kasih yang presentasinya. Kami mohon maaf bila ada sedikit kekurangan dikarenakan quality assurance yang kami presentasikan saat ini adalah sebuah teoritis. Harapan besar kami yakni kami bisa melakukan prakteknya di kehidupan nyata sebagai fisikawan medis nanti, insya Allah. Terima kasih dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.